Musim panas 2026 menjadi saksi sejarah baru. Tim nasional Spanyol kembali bertengger di puncak dunia, menuntaskan perlawanan Argentina dan merengkuh bintang kedua mereka di Piala Dunia. Di balik kilauan bakat muda dan tajamnya lini serang La Roja, ada satu sosok yang menjadi poros utama dari mesin dominan tersebut. Dialah jenderal lapangan tengah yang tak pernah goyah, Rodrigo Hernández Cascante, atau yang kita kenal sebagai Rodri. Namun di era sepak bola yang penuh gaya hidup glamor, selebrasi mewah dan eksposur media sosial, Rodri adalah sosok yang berjalan melawan arus. Ia tidak punya akun media sosial. Ia tidak suka memamerkan mobil mewah. Bahkan saat awal karir profesionalnya, ia lebih memilih tinggal di asrama kampus sederhana dibanding apartemen mewah. Jangan biarkan kesederhanaannya menipu kalian. Di lapangan hijau, dialah metronom penentu tempo dan otak di balik kesuksesan Manchester City serta timnas Spanyol menaklukkan panggung dunia. Inilah Rodri, si pria biasa yang menjadi sosok paling jenius dan dominan di sepak bola modern. Lahir di Madrid pada 22 Juni 1996, Rodri tumbuh dengan filosofi hidup yang sangat berimbang. Sepak bola itu penting, tapi pendidikan adalah investasi utama. Saat membela Villarreal B dan mulai menembus tim utama, Rodri mendaftar di Universidad de Castellón untuk mengambil jurusan administrasi bisnis dan ekonomi. Bayangkan, seorang pemain yang sore harinya berlatih melawan striker papan atas La Liga, lalu malam harinya kembali ke kamar asrama mahasiswa untuk belajar ujian. Kisah uniknya tak berhenti di situ. Ketika rekan setimnya datang ke tempat latihan memakai Ferrari atau Range Rover, Rodri justru membeli mobil bekas, sebuah Opel Corsa tua yang dibeli dari seorang wanita tua. Bagi saya, mobil hanyalah alat untuk membawa saya dari titik A ke titik B, kata Rodri suatu kali. Pola pikir yang merakyat dan membumi inilah yang membentuk mentalitas baja serta ketenangannya di lapangan. Jika kalian mengira perjalanan karir Rodri berjalan mulus sebagai karpet merah, kalian salah besar. Kisahnya justru dimulai dengan sebuah penolakan pahit. Saat berusia 17 tahun, Rodri yang menimba ilmu di Akademi Atletico Madrid dilepas oleh klub karena dianggap tidak memiliki prospek cerah. Alasan utamanya, tim pelatih menilai postur tubuhnya terlalu pendek dan ia dianggap kurang kuat secara fisik untuk gaya bermain Atletico. Rodri memutuskan bergabung dengan Akademi Villarreal. Hanya dalam kurun waktu beberapa tahun, postur tubuhnya melonjak drastis hingga mencapai 191 cm. Dipadukan dengan kemampuan membaca permainan yang sudah ia miliki sejak kecil, Rodri menjelma menjadi gelandang bertahan paling potensial di Spanyol. Melihat perkembangan pesat sang mantan pemain, Atletico Madrid menyadari kesalahan besar mereka. Pada musim panas 2018, Atletico merogoh kocek sebesar 20 juta euro untuk memboyong Rodri kembali ke Madrid. Di bawah gemblengan dingin Diego Simeone, Rodri menempa sisi lain dari permainannya. Kedisiplinan taktik yang ketat, ketangguhan fisik, dan keberanian dalam duel-duel udara maupun perebutan bola liar. Hanya butuh satu musim bagi seluruh Eropa untuk menyadari bakat luar biasanya. Pada musim panas 2019, Pep Guardiola datang menawarnya. Manchester City menebus klausa rilisnya senilai 70 juta euro untuk menjadikannya penerus jangka panjang dari Fernandinho. Awal karirnya di Inggris tidak langsung berjalan manis. Pada musim pertamanya, Rodri sempat mengutarakan betapa sulitnya beradaptasi dengan ritme Premier League yang sangat cepat dan menguras fisik. Bahkan, Pep Guardiola secara mengejutkan memarkirnya di bangku cadangan pada final Liga Champions 2021. Sebuah keputusan yang sangat disesali Pep setelah City kalah dari Chelsea. Namun Rodri merespons kekecewaan itu dengan cara terbaik, bekerja lebih keras. Ia bertransformasi dari sekedar pemain berbakat menjadi monster di lini tengah. Peak performance-nya terukir indah dalam sejarah. Rodri mencetak satu-satunya gol di final Liga Champions 2023 melawan Inter Milan, mengunci gelar UCL pertama sekaligus treble historik untuk Manchester City. Tak heran, dia pun dianugerahi Ballon d'Or tahun 2024. Meskipun banyak yang meremehkan dan mempertanyakan kelayakannya memperoleh penghargaan tersebut, Rodri menjawabnya dengan pembuktian. Tampil konsisten di berbagai laga. Semakin terlihat bahwa dia layak di saat Spanyol menjuarai Eropa di 2024. Ia dianugerahi gelar Player of the Tournament di Euro 2024.
Dan pada puncaknya, ia menjadi fondasi tak tergoyahkan yang membawa timnas Spanyol kembali merengkuh trofi Piala Dunia 2026. Dan jangan lupakan, dia juga merupakan pemain terbaik di gelaran kali ini. Rodri adalah mahakarya taktis. Ia adalah definisi paket paling sempurna dari seorang single pivot atau gelandang bertahan modern. Rodri begitu tak tergantikan hingga Pep Guardiola pernah berseloroh bahwa ia tidak tahu bagaimana cara bermain tanpa kehadiran Rodri di lapangan. Sebagai jangkar utama dalam sistem positional play, Rodri mengendalikan tempo permainan melalui akurasi umpan tinggi, progresif passing yang membelah pertahanan lawan, serta kesadaran posisi luar biasa yang menetralisir serangan balik, bahkan sebelum bahaya tercipta. Tak hanya tangguh secara defensif dan unggul dalam duel udara, ia juga menjadi pemecah kebuntuan dari luar kotak penalti dengan kemampuan mencetak gol-gol krusial di laga-laga besar. Kombinasi visi bermain, kecerdasan taktis, dan kekuatan fisik ini menjadikannya otak utama yang mengatur seluruh dinamika pertandingan. Pada akhirnya, Rodri membuktikan bahwa untuk menjadi yang terbaik di dunia, seseorang tidak perlu menjadi yang paling bising, melainkan cukup menjadi yang paling berpengaruh di dalam lapangan. Akhir kata, dialah central defensive midfielder terbaik di dunia saat ini. Rodrigo Hernandez Cascante.